Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2025. Dengan ini nama saya Ahmad Maftuhin, saya adalah mahasiswa PPG kelas 4 tahun 2025 di LPTK UINSA Surabaya dengan NIM 06270825045. Hari ini hari Senin tanggal 20 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Sunan Ampel Kabupaten Lamongan dengan tema Al-Hayatu Yaumiyah, aktivitas sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa akhbarakum ya syabab? Kaifa akhbarakum ya syabab? Alhamdulillah, ana bi khairin aidan. Saya juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Anak sekalian, mada darsulan? Mada darsulan? Hari ini adalah pelajaran bahasa Arab. Terus sekalian, sebelum kita mengamali, tolong bajunya yang belum dimasukkan segera dimasukkan. Kemudian yang dasinya masih belum dirapikan segera dirapikan ya sekalian. Oke, semangat! 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 Kalau sekalian, man ra'isul fasl? Man ra'isul hadal fasl? Ya. Biar, aina biar? Ana biar. Nah, ta'al. Anda ra'isul fasl? Nah, oke, sekarang tolong dipimpin ketua ya. Semoga hari ini kita berjalan dengan baik dan lancar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillah. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terhadap kita dulu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sabri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aina Ali. Hamasa, semangat yang luar biasa. Oke. Ahmad Hanafi, aina? Hamasa. Anton Haryanto? Hamasa, luar biasa. Beneran ya? Bisa beneran ini? Siap. Febi Yatin? Hamasa, oke, bagus. Afian Haji Alamsyah? Hamasa, semuanya alam, semuanya Hamasa semuanya ini ya? Hamasa hari ini. Kalian berdiri bareng-bareng. Oke. Dan beri lagu syukur ya. Wahid, Ithnain, Talata. Mau nggak sayonara ini saya bahas Arab kan? Biar berbeda dengan hal kemarin dengan beda yang lain. Mau nggak? Katanya tak tulis. Katanya nggak mau, oke? Oke ya. Ini lagunya sayonara. Sebelum kita pelajaran kita harus semangat dulu. Saya akan bermain lagu dulu, oke? Semuanya beri. Oke, yuk kita lihat dulu ya. Hamasa. Oke, siap. Ayo. Wahid, Ithnain, Talata.
hari ini, kalau disimak ya anak sekalian. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, mahal istimah. Yang kedua adalah mahal kalam. Yang ketiga adalah mahal kita. Apa sih yang dinamakan dengan mahal istimah? Dengarkan. Lihat ya. Mahal istimah adalah keterampilan menyimak atau mendengarkan dalam bahasa Arab. Dengan mendengarkan bunyi berbahasa dengan baik. Biasanya gimana? Kita sebagai siswa itu yang namanya mahal istimah wajib untuk kita semua. Mendengar, menyimak. Biasanya kalau kita tidak pernah praktek ngomong bahasa Arab kita sulit. Makanya dengan pendengar kita apa? Mahal istimah, mendengarkan atau menyimak orang itu bagaimana bahasa Arabnya, logatnya bagaimana, itu namanya mahal istimah. Ini keterampilan menyimak atau mendengarkan dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mahal kalam. Apa itu mahal kalam? Mahal kalam adalah keterampilan berbicara dalam bahasa, yakni mengucapkan kata-kata kalimat dalam bahasa Arab dengan benar. Ucapanmu ketika ngomong bahasa Arab itu bagaimana? Benar apa salah? Pas apa enggak? Namanya mahalul kalam. Yang ketiga, yakni mahalul kitabah. Bagaimana? Apa itu mahalul kitabah? Mahalul kitabah adalah keterampilan menulis dalam bahasa Arab. Kira-kira kamu bisa enggak menulis bahasa Arab? Bisa enggak kalian? Bisa semuanya? Bisa enggak kamu menulis bahasa Arab? Bisa enggak? Bisa enggak? Yakin? Oke. Harus sekalian cukup ya. Dan nanti tujuan kita ini adalah apa? Yang pertama adalah mahalatul istimah. Yang kedua adalah yang ketiga adalah yang pertama adalah mahalatul istimah adalah keterampilan menyimak atau mendengarkan. Istimah, istama'a yastami'u. Mendengar. Oke. Selanjutnya. Nah, kali ini materi kita hari ini adalah al-hayatu yaumiyah. Al-hayatu yaumiyah. Coba semuanya dibaca. Al-hayatu yaumiyah. Al-hayatu yaumiyah. Al-hayatu yaumiyah. Al-hayatu yaumiyah. Ma makna al-hayatu yaumiyah ya syabab? Aktivitas sehari-hari. Ma makna al-hayatu yaumiyah ya syabab? Aktivitas sehari-hari. Masyaallah, mumtaz. Ini ya, materi kita ini adalah al-hayatu yaumiyah. Keseharian kita itu seperti apa sih? Bangun tidur. Nah, bangun tidur apa? Sholat. Wudu dulu lah. Masa langsung mari bangun tidur langsung sholat? Tidak kan? Bangun tidur, kemudian ambil air wudu, kemudian sholat, kemudian apa lagi? Mandi, kemudian apa lagi? Memakai baju persiapan, kemudian sarapan, berangkat sekolah. Itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Kadang ada yang bermain sepak bola, ada? Oke, selanjutnya, lihat. Nah, ini ada contoh daripada kita setelah tidur. Apa itu? Tidur, bangun, tidur. Nama yanam artinya tidur. Nama yanamu artinya apa? Tidur. Kalau saya tidur bagaimana? Saya tidur? Anam. Kalau kamu tidur? Tanamu tidur. Kalau kamu tidur? Saya tidur. Saya tidur. Kamu tidur? Kamu tidur? Tanamu tidur. Begitu sekali. Kita tidur? Nanamu. Oke. Setelah tidur maksudnya nama yanam. Kalau anam saya tidur. Paham ya? Kalau kamu tidur, tanam nama anak. Kemudian yang kedua, setelah tidur, bangun dan tidur, kita apa? Istaiqodo, yastaiqidu. Istaiqodo itu fi'il madhi. Istaiqodo, yastaiqidu ada fi'il mudhari'. Astaiqidu artinya bangun tidur. Astaiqidu artinya tidur. Istaiqodo, yastaiqidu. Ayo semuanya. Istaiqodo yastaiqidu. Kalau istaiqodo artinya bangun. Istaiqodo yastaiqidu. Kalau saya bangun, astaiqidu. Kalau kamu bangun tidur,
Tawaddu artinya kalau saya mengambil air wudhu bagaimana? Tawaddu ini adalah aktivitas sehari-hari kita. Kemudian setelah tawaddu, saya mengambil air wudhu, tawaddu. Kemudian kalau setelah wudhu apa coba? Sholat. Berarti kamu di mana? Aina salaitum? Fil masjid atau fil bait atau fil musalla? Fil bait. Limadha la tusalli fil masjid? Kenapa kamu tidak sholat di masjid? Kenapa? Karena jauh. Oke, bagus. Selanjutnya, setelah itu kita mandi tadi sudah ya, kemudian kita mandi. Setelah subuh ya, kemudian kamu baca Al-Quran. Kamu baca Al-Quran setelah subuh? Hal antum taqra'ul Al-Quran? Hal antum taqra'ul Al-Quran? Ayo. Yakin? Bagus. Alhamdulillah. Kamu hebat luar biasa. Berarti kamu setelah subuh, kamu jangan ngaji. Kemudian setelah ngaji, kamu apa itu? Berarti bersih anak, nanti berbed saya bersih rumah. Kemudian setelah bersih rumah, kamu istahimu. Apa itu istahimu? Istahimu artinya apa? Istahimu. Kalau saya mandi, astahimu pintar. Kalau saya mandi, kalau kamu mandi, kalau saya mandi, luar biasa. Kemudian saya mandi, kemudian setelah mandi saya pakai baju. Anak al-bisu tahu, labisa yalbasu, labisa yalbasu itu artinya mandi di mudor. Itu artinya memakai. Kalau saya memakai baju al-bisu tahu, al-bisu saya memakai baju. Kamu kok kayaknya semangat? Katanya semangat hari ini. Oke, siap. Kemudian kita memakai baju tadi apa? Sarapan pagi. Maman atau futur? Ayo. Maman atau futur? Sarapan pagi. Setelah sarapan pagi kita menggunakan apa itu? Ada itu. Sekali lagi, ada berapa fil itu? Siapa yang tahu artinya fi'il madhi? Apa itu fi'il? Fi'il saja. Bagus apa? Kata kerja. Pintar, bukan. Ini ada kata kerja. Sekarang tadi bilang katanya fi'il itu terbagi menjadi 3 fi'il madhi, fi'il amal. Siapa yang tahu apa itu fi'il madhi? Woi, apa? Mana? Kata kerja menunjukkan arti sudah terjadi atau sudah nampak. Bagus. Kata kerja yang bukan artis sudah terjadi atau sudah lama itu adalah fi'il madhi. Sekarang yang kedua, fi'il mudhari. Siapa yang tahu fi'il mudhari angkat tangan? Mana? Kata kerja yang menunjukkan arti sudah dilakukan atau akan dilakukan. Kata kerja yang sudah dilakukan atau akan dilakukan. Siapa lagi? Tepuk tangan. Sekarang lagi. Siapa yang tahu arti apa itu fi'il mudhari? Ayo. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan arti sedang dilakukan atau akan dilakukan. Paham? Masih katanya maksudnya dia masih teman ya. Dan yang kemudian terakhir adalah fi'il amar. Siapa yang tahu fi'il amar itu? Ayo, fi'il amar apa fi'il amar itu? Ayo. Ada. Masya Allah. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Oke, atau saya lihat ya.
kemarin kita membahaskan bab fiil. Fiil ada 3. Yang pertama adalah fiil madhi, kemudian fiil mudhari, kemudian fiil amar. Berarti ada berapa? Ada 3. Nah, di situ nanti sampean bagaimana sih caranya kita membedakan antara fiil? Kamu tahu kan? Itu apa? Fiil ada kata kerja. Fiil madhi ada kata kerja yang sudah lama. Bagaimana mereka? Contohnya, lihat. Dhahabatul lab ilal madrasati. Artinya adalah siswa telah pergi ke sekolah. Siswa telah pergi ke sekolah. Siswa telah pergi ke sekolah. Dhahabatul lab. Coba mana yang fiil madinya? Ayo, siapa tahu? Kanan. Oh, mana? Double. Pintar, bagus. Dhahabatul adalah fiil madi. Kenapa kok? Ada 3. Contoh Nasoro juga fiil. Siapa yang bisa mentasrif? Nasoro, ayo. Nasoro yang suruh, Nasoro. Masih ingat kan kalian? Kamu masih ingat apa itu istilahi? Tasrif istilahnya masih ingat? Fa'ala yaqulu, fa'ala nama fa'ala masih ingat semuanya? Bagus. Oke nanti. Kemudian fiil madhi contohnya adalah dhahaba talibun ilal madrasah. Kemudian yang kedua, fataha Ahmad al-bab. Ahmad membuka pintu. Ahmad membuka. Dia menggunakan fiil madhi. Kenapa? Karena dia sudah terjadi. Maka dia menggunakan fataha Ahmad al-bab. Ahmad telah membuka pintu. Apa artinya fataha? Membuka. Kamu tahu siapa yang bisa menafsir fataha? Saya akan nasib ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun mim. Good. Kemudian yang kedua, fiil mudhari. Fiil mudhari ada kata kerja yang menunjukkan arti sedang dilakukan atau akan dilakukan. Bagaimana caranya membedakan? Ingat, kalau fiil mudhari itu pasti yang huruf awalnya asalnya dhahaba akan ada tambahan. Tambahannya apa? Ada studio di sini? Ada studio mana studio? Oke. Apa tambahannya? Yakni alif, nun, ya, kemudian ta. Bisa disingkat dengan alai atau ali. Ini adalah yang namanya yang mengetahui kalau ini ada fiil mudhari. Contoh, dhahaba. Kalau saya berarti adhabu, bagus. Kalau kamu berarti adhabu. Kalau kita berarti adhabu. Kalau kamu berarti adhabu. Kalau saya pergi adhabu. Kalau kita pergi adhabu. Kalau dia pergi adhabu. Kalau kamu pergi adhabu. Oke, bagus, luar biasa. Ini namanya huruf apa tambahan dari fiil mudhari. Ini adalah ciri-ciri fiil mudhari. Dhahaba, kemudian ya sini apakah ini ya termasuk fiil mudhari? Ya, dhahabu ini apakah fiil mudhari? Mana tandanya? Ya, bagus. Ini tandanya adalah ya. Ya huruf ya. Kemudian setelah itu yang kedua, ana adkhulul fasl. Ana artinya apa? Artinya ana? Adkhulu. Dakhala yadkhulu. Masuk. Apa artinya? Kalau saya masuk? Kalau kamu masuk? Kalau kita masuk? Bagus. Tepuk tangan. Gimana? Nah, ini tadi tentang bab fiil mudhari. Sekarang fiil apa? Amar. Fiil amar adalah kata kerja yang mempunyai arti perintah. Ingat. Idhab ilal madrasah. Idhab ilal madrasah. Apa artinya? Idhab itu adalah fi'il madhi. Fi'il amar. Ingat, kalau fi'il amar huruf akhirnya itu pasti memberi sukun. Idhab. Nah, contoh begini. Idhab. Idhab. Ya. Idhab. Idhab. Nah, huruf akhirnya di sini pasti akan disukun. Tidak ada sukun. Ini adalah fi'il huruf akhirnya di apa? Sukun. Pak, kenapa yang
atau tidak? Tidaklah, dhahaba. Ya dhahabu. Kalau fi'il amar itu hurufnya disukun. Contoh lagi. Apa? Unsur. Unsur ini apakah fi'il amar? Kenapa fi'il amar? Oke, karena huruf akhirnya disukun. Kemudian if'al. Apa fi'il amar? Apakah fi'il amar? Apakah fi'il amar? Apa nadanya itu fi'il amar? Sukun. Mabni ala sukun. Fi'il amar itu huruf akhirnya datar. Fi'il amar itu perintah terakhirnya dibaca sukun atau mabni ala sukun. Karena menurut ilmu nahwu alfiyah, nahwu alfiyah wal amru mabniun ala sukun kadzalika ma yattasil bi. Buat kelompok ya. Ada kelompok berapa kelompok ini? Ada berapa? Oke, rapat sekarang jadi satu ya. Kok jadi satu kelompok ini? Oke, nah itu bentar ya. Ya, bentar. Ya, belum bentar ya. Ini saya buatkan pas kelompok. Berarti benar. Berikanlah apa? Harokat pada teks tersebut. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oke, waktu 5 menit. Belum? Tidak. Belum berikan harokat. Itu dalam tulisnya. Belum berikanlah harokat dalam bahasa. Malas? Ayo, malas? Ayo. Masa. Ada taf'alu bis sabahi, apa yang kamu lakukan di pagi hari? Ada tastayqidu minan naum, kapan kamu bangun dari tidur? Aina tusalli sholati, mana kamu melakukan sholat? Ayo. Ada taf'alu ba'da dirasah, apa yang kamu lakukan setelah pelajaran? Nazal aku apakah kamu bermain bersama teman-teman? Tarjim dan lughat Indonesia. Ya, ayo. Tarjim dan lughat Indonesia. Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Ayo. Kapan kamu bangun dari tidur? Ayo. Di mana kamu melakukan sholat? Ayo. Apa yang kamu lakukan setelah pelajaran? Oke. Apakah kamu bermain bersama teman-teman di sore? Cukup. Ayo. Tarjim dan lughat Indonesia. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa yang kamu lakukan di waktu subuh? Ayo. Kapan kamu bangun dari tidur? Ayo. Di mana tempat kamu sholat? Ayo. Apa yang kamu lakukan setelah pelajaran? Ayo. Apakah kamu bermain bersama teman-teman di sore hari? Ayo. Al-an please. Aina tusalli sholat. Aina tusalli Kalau bahwasanya fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ada berapa fi'il itu? 3.
Oke, kalian beribu dari Saya menunjukkan dan berbahagia kalian melawan. saya menunjukkan hati mereka. Oke, bagus. Ayo. Tadi kalian sudah saya kasih tahu, tadi sudah memberikan tugas kelompok. Alhamdulillah semuanya bagus sekali. Dan yang luar biasa. Nah kalian intinya apa? Dalam bahasa Arab, kunci dalam bahasa Arab, iftahul Arabiyah, ya Arabiyah ya al-mumarisatu wa al-mumarisah wa tatbiq. Kunci bahasa Arab adalah pembiasaan dan praktek. Kalau kita punya bahasa Arab, kita biasakan menggunakan bahasa Arab. Kalau ingin kamu pun bahasa Arab bisa, satu apa? Tatbiq, praktek. Percuma kamu banyak sekali kosakata bahasa Arab, tapi kamu nggak pernah dipraktekkan kita dengan teman-teman kamu di tempat yang lain, kalau nggak praktek ya apa? Percuma. Apa? Percuma. Berarti apa? Bahasanya adalah kunci dalam bahasa adalah miftahul Arabiyah huwa al-Arabiyah ya al-mumarisah wa tatbiq, pembiasaan dan praktek. Itu? Oke, terima kasih atas kalian, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita tempuh hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.